Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan UAS Bisnis Analisis Statistik. Kita mulai dari dataset pertama yaitu regresi linear. Terdapat di sini ada sekitar 4 kolom dan sekitar 213 row. Langsung saja kita akan memvisualkannya dengan cara ngeblok semua data ini. Lalu kita masukkan ke sebelah sini. Ini namanya tinggal kita ubah satu-satu. Baiklah, jika sudah, measure kita ganti ke scale semua. Ya, oke, kita ke analyze. Sekarang kita ke bagian regression, kita pilih yang linear. Nah, volume penjualan kita masukkan ke depend, dan yang lain-lainnya akan kita masukkan ke independence. Lalu statistiknya kita cek dulu, kita centang kalau ada bagian deskriptif dan corner di diagnostics. Confidence intervalsnya nggak usah diapa-apain karena udah oke. Lalu di bagian plot, ini kita pakai zbread dan stressit. Nih, kita centang histogram dan normal probability plotnya. Setelah itu kita continue. Lalu setelah itu langsung kita ke bagian oke ini untuk memvisualkan datanya. Nah, di sini datanya sudah muncul. Dapat lihat di sini dapat banyak data. Oke, kita akan melakukan apa namanya? Kita akan menafsirkan data-data ini terlebih dahulu. Mulai dari histogram di sini. Ini ada regression standard residual. Ini teman-teman, jika datanya berbentuk seperti gunung atau lonceng seperti ini, data ini dapat dikatakan valid atau distribusi secara normal. Begitu pula data yang berbentuk scatter plot ini, jika dia selaras dengan garis diagonal ini, ya, seperti dia mengumpul di area sini, itu juga dikatakan datanya valid. Lalu bagian scatter plotnya juga bagian sini, jika datanya itu acak tidak membentuk suatu bentuk tertentu atau pola, ini juga datanya dapat disimpulkan data ini valid, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada bisa kita lihat ada pada bagian model summary. Model summary di sini ada nilai R square di 0,998 atau 0 atau 99,8%. Ini menunjukkan kapasitas penjualan ya teman-teman ya. Ini dapatnya itu dari ini ya, dari jumlah pos IG, outlet, dan biaya iklan. Lalu sisanya itu dari mana? Sisanya dari faktor eksternal, dari faktor luar gitu. Setelah itu ada juga di sini ANOVA. ANOVA-nya ini ada uji F ini ya. Ini nilainya itu kurang lebih hasilnya em, 0, kalau hasil hasilnya ini kalau di bawah kurang dari 0,05 ini ya berarti ini datanya bagus. Ini berarti menunjukkan ya kalau biaya iklan ini terus cuma plus IG outlet itu memberikan impact ya ke bagian volume penjualan seperti itu.
Lalu di sini ada coefficients. Ini koefisien ini ya. Kalau yang fifth ini kurang dari 10, toleransinya seperti ini. Ini kita bisa menarik garis kesimpulan ya. Ini post IG, outlet, biaya iklan itu datanya nggak saling em, apa namanya bertabrakan satu sama lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Sekian, kita lanjut ke data berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan data set berikutnya yaitu regresi logistik. Di sini terdapat kurang lebih 6 kolom, namun kita akan menggunakan dari total klik sampai keputusan beli saja. Dengan cara kita blok semua datanya di sini, ya. Oh ya, kurang lebih di sini ada 250 row, seperti data-data lainnya. Kita akan langsung ke data view, ya. Dan kita akan memvisualkan ya. Kita ke variable view, kita ubah dulu namanya satu persatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, measure kita ganti. Scale. Oh, no, no. Di sini nominal. Di sini scale. Baiklah, langsung kita analyze ke bagian regression. Regression. Kita pilih binary logistik. Pada variabel keputusan beli kita masukkan ke dependent, lalu variabel lainnya ini kita ke covariance. Lalu ke sini, lalu si for x yang kurung B ini kita centang dan Hasmel Show. Kita continue. Oh, bagian lain ini nggak usah kita setting. Langsung saja kita oke. Dan datanya sudah muncul. Baiklah, dapat dilihat di sini datanya cukup kompleks ya. Kita langsung memvisualkan, maksudnya menafsirkan datanya. Pada bagian model summary, ini bisa lihat ya, minus 2 log likelihood itu 30,994. Itu berarti artinya ada sesuatu yang tidak tepat di sini. Semakin kecil datanya, berarti harusnya semakin akurat. Lalu ada nilai Cox and Snell R square sebesar 71,7%. Berarti ini menunjukin ya kalau regresi logistik itu mampu menunjukkan sebesar 71,7% variasi di variable dependent. Lalu ada Nagel Kerke R square itu sebesar 95,6%. Ini berarti dia mempunyai kayak penjelasan yang meyakinkan gitu ya. Lalu ada Hosmer and Show test. Di sini dia itu menunjukkan ya kalau datanya itu yang J square itu 1,068 itu berarti ada sedikit perbedaan kecil ya di data observasi lain. Lalu nilai sig-nya ini 0,998 ini dia tuh lebih besar dari 0,05. Jadi data ini bisa diterima dan valid.
Lalu berikutnya kita ke classification table di sini ya. Ini tingkat akurasinya sebesar 97,6%. Jadi data regresi logistik ini mampu ya mengklasifikasikan dengan sangat baik untuk putusan pembelian seperti itu. Jadi emang data ini valid dan cocok untuk menunjukkan keputusan pembelian. Lalu ada variables in the equation. Nah, ini kan ada 4 variabel yang dianalisis. Lalu di sini tuh yang paling dominan itu di total klik dan penggunaan voucher. Jadi yang lainnya itu sangat minor ya, kurang dominan dalam analisis kali ini. Jadi emang penggunaan voucher sama total klik itu yang paling mempengaruhi dan mampu menaikkan tingkat penjual pembelian seperti itu. Baiklah, sekian kita lanjut ke data berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan decision tree. Di sini terdapat customer ID, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Dan terdapat juga sekitar 250. Oke, langsung saja kita copy di sini akan blok. Lalu langsung saja kita ke SPSS-nya. Sudah terlihat. Oke, kita copy datanya di sini. Copy. Oke, jika sudah tercopy, kita ke variable view. Kita ubah dulu namanya satu-satu di sini dari age, gender, lalu ada apa lagi? Oke, kita lihat dulu di income marital status. Income marital status. Income marital status. Ini less for this days. Ini purchase. Baiklah, lalu pada bagian gender kita kasih value 0. Marital statusnya juga di sini single. Main kita kasih 1 Instagram, 2 untuk Facebook. Lalu 3 itu untuk purchase juga kita ganti sini 0. No purchase. Add 1 purchase. Add kita okein. Oke, setelah itu kita ganti dulu di sini. Di H-nya di scale, gender di nominal, kita scale, now, now, scale. Oke, setelah seperti ini kita ke analyze, classified decision tree. Nah ini. Oke,
Kita masukkan purchase-nya ke sini dan bagian lainnya ke independent variable. Kemudian metodenya kita pakai CRT. Outputnya akan kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke. Orientationnya top down, not context table and chart, automatic independent variable, not. Oke, udah dicentang juga semua di sini. Mhm. Udah, kita continue, validation, validation sudah. Oke, kita setting di sini 70 sudah benar. Training and test sample, oke. Kriteria, oke. Ini udah benar di 10 dan 5. Oke, all over. Nah, semuanya bagus di sini, udah oke semua. Hmm, oke, jika sudah kita okein aja sini. Oke, ini muncul semua. Oke, di sini muncul ya. Yang purchase di sini sekitar 51,7%. Yang lewat email itu 98,4% membeli. Lalu kalau yang lewat, sorry tadi, kita ke test sample. Ini yang purchase, 60% purchase, lalu 40% tidak purchase. Lanjut ke email, di email 5,7% itu purchase. Dan dari Instagram dan Facebook ini ya, ini di 65,6 tidak purchase dan 34,4% purchase di situ ya. Lalu kita perhatikan di sini, lalu kita lanjut ke erase. Erase-nya semakin mendekati angka 0, berarti itu semakin datanya baik atau oke, nice gitu ya. Lalu classification-nya di sini dilihat persenannya di training ya, ini purchase 68, purchase-nya 2, lalu di tes sejauh ini persen correct-nya 100, berarti ini menunjukkan data tersebut akurat, kurang lebih seperti itu. Setelah itu baiklah. Oke, tadi belum sempat jelasin ya. Ini sudah kita pindahkan semua seperti ini. Lalu tadi langkah-langkah yang saya lakukan tadi ke analyze, lalu classify dan tree ya. Di sini tadi lupa share screen. Tadi sudah ke tree. Oke. Oke, sudah kita pindah seperti ini semuanya. And then outputnya di tree ini tadi kita udah pakai top down, table and chart, lalu identification variable statistic, tree in table format, semuanya sudah kita centang di sini. Yang di sini 3 bar sini summary, risk, dan classification table sudah kita centang, ya. Lalu di validation ini sudah kita ganti training sample di 70%. Lalu kita di sini juga centang training and test sample, oke. Lalu pada bagian option kriteria dulu ya, kriterianya not dan child node-nya sudah kita ubah di 5 dan 10. Lalu pada bagian save terminal nodes sudah aman semua tadi. Lalu di option, oke. Oke, di optionnya tadi tidak ada yang diubah. Lalu growing methodnya kita pakai CRT tadi ya. And then sekarang kita ke hasilnya tadi. Ini tadi sudah kita kerjakan, namun tadi videonya korup dan ini dia hasilnya. Hasilnya sudah terlihat di sini ya. Di tes sampel ini purchase sebesar 60%, non purchase di 40%. Ini turun lagi menjadi 2 bagian. Di email itu 95% membeli, di Instagram dan Facebook itu sebesar 34,4% di bagian purchase.
dan no purchase di 65,6. Lalu kita turun lagi ke sini ke bagian risk. Kalau di sini standar errornya ini semakin mendekati angka 0, maka itu pertanda data ini semakin baik. Nah, lalu classification-nya di sini persen correct-nya eh, sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, berada di angka sekitar 93 sampai 100%, yang menandakan data ini baik. Dan bagian no purchase-nya di sini di tes di 21, lalu no purchase-nya di 1, dan purchase-nya berada di angka 31. Jadi totalnya sebesar 58,2% dan 41,8%, kurang lebih seperti itu. Baiklah, baiklah, pada kali ini kita akan mengerjakan data neural network. Di sini terdapat sekitar 8 data dan ada tadi 255 row. Langsung saja kita blok semua data yang ada di sini. Oke, kita copy datanya. Setelah itu kita akan pindah ke SPSS. Setelah namanya kita sesuaikan di sini. Sumber ID. Lalu di sini ada age gender, ini kami cetak age gender income juta. Lalu setelah itu ada time spent minutes. Spent, age field. Method. Lalu di sini ada purchase. Lalu kita ubah measure data ini yang customer ID ini kita ganti menjadi nominal. Oke, begitu pun dengan gender. Yang lainnya akan menjadi scale. Setelah itu langsung kita analyze. Kita, kita pilih sebentar. Oh, values-nya belum kita ubah. Values-nya di sini 0 untuk laki-laki. Lalu 1 untuk. Nah, setelah itu yang ini juga kita ubah 0 untuk langganan. Satu berlangganan. Oke, kita oke di sini. Lalu di sini juga kita ganti ya. Em, oh, setelah itu kita langsung ke analyze. Kita pilih ya neural network multi perception. Oke, purchase-nya kita di dependent variable age dan yang lainnya akan masuk ke covariate. Lalu customer ID ini kita udah sesuaikan ya. Kita pilih maximum number of unit in hidden layer yang 5. Custom architecture kita nyalakan ke softmax. Lalu setelah itu independent variable important analysis sudah, dan save predict-nya sudah kita nyalakan. Ya sudah semua kita oke.
dan kita langsung mendapatkan hasil dari analyze ya. Oke, kita ubah page yang dulu di sini sebelah sini. Oke, dapat lihat di sini teman-teman terkait dari data-data yang sudah kita ubah. Lalu em, kita akan mulai dari classification. Classification ini dapat kita perhatikan ya. Ini eh, training dan testing sama-sama 100%. Lalu seluruh datanya yang tidak beli itu ada 84. Lalu overall persennya 55,3%. Lalu purchase-nya 44,7%. Berarti di sini kebanyakan hampir imbang, namun yang tidak membeli lebih banyak pada area training. Begitu juga pada area no purchase yang testing. Setelah itu kita berada di independent variable importance dan normalized importance. Oke, kita dapat melihat di sini ya. Di sini hal yang paling mempengaruhi di time spent dan page views. Paling besar dua ini berada di angka 100%. Sementara yang lainnya itu hanya sekitar 30, lalu yang lain di income 30, newsletter, gender, dan age itu di bawah 20%. Yang berarti yang mendominasi itu di sini adalah time spent minutes dan page views. Oke. Baiklah, sekarang kita berada di data terakhir yaitu cluster analysis. Di sini terdapat sekitar 6 kolom dan terdapat 260 data. Langsung saja kita memvisualkannya dengan memblok semua data ini. Ya, kita blok di sini. Langsung kita input data yang masing-masing di sini. Nah, ID, each. Setelah itu kita langsung ganti di sini ya. Di sini pakai scale semua. Oke, langsung saja kita analyze. Kita ke bagian classify K-mean cluster. Semua kita blok di sini akan masuk ke variable kecuali customer ID. Lalu kita ke bagian save. Oke, cluster membership kita centang. Optionnya ini semua kita centang. Setelah itu kita ke number of clusternya kita kasih 5 dan langsung aja kita oke. Nah, di sini terlihat ya data-datanya semuanya yang kita akan baca di sebelah sini. Pertama ada final cluster dan number of case number of case in each cluster. Oke, yang final cluster dulu ini dapat paling dilihat ya. Ini umurnya 35, 36, 37, 37, 44. Ini dapat kita lihat ya. Ini dari sisi usia itu ya. Ini hampir semua pelanggan di usia produktif ya. Pertama-tama itu di usia produktif. Lalu em, kecuali nomor 5 ini ya. Ini mungkin butuh pendekatan secara dengan cara khusus karena dia tuh mungkin udah masuk ke ranah hampir lansia gitu. Lalu dapat kita lihat di sini ya, klaster 4 ini dia tuh bisa kita lihat dia tuh pelanggan paling aktif. eh karena daya belinya itu tinggi. Lalu dapat kita simpulkan juga
selisih transaksinya ini satu klaster dengan satu klaster lainnya itu nggak cukup jauh. Jadi kayak saling berdekatan seperti itu. Lalu kita ada eh, number of case. Nah, ini number of case in each cluster di sini ya. Kita bisa lihat ini ya, jumlah pelanggan di setiap klasternya. Nomor 1, 2, 50, 3, 48, 4, 45, 5, 6, 7. Jadi totalnya sebesar 260. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau di sini tuh semua segmen itu jumlahnya itu sama. Maksud dalam artian nggak ada yang paling mendominasi banget. Jadi perbedaan tipis-tipis. Jadi bisa dikatakan kalau di sini strategi bisnis kita itu ada potensial ya untuk memberikan efek atau proporsional di seluruh segmen pelanggan. Jadi bukan ke satu klaster aja gitu. Lalu sudah seperti itu, sudah jelas semua. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Oh ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.